Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinur Aini. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi ketiga, deteksi dini komplikasi dan penyulit masa kehamilan dan kolaborasi atau rujukan. Adapun pokok bahasannya ada kehamilan ganda atau gemeli, ketuban pecah dini, polihidramnion dan oligohidramnion, pertumbuhan janin terhambat atau IUGR, kematian janin atau IUFD, makrosomnia, dan gerakan janin yang tidak terasa. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada kehamilan ganda. Kehamilan ganda adalah bila proses fertilisasi menghasilkan janin lebih dari satu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau etiologinya yaitu ada faktor ras, keturunan, umur, nutrisi, dan terapi infertilitas. Nah, menurut Daton dan kawan-kawan, ada tanda dan gejala kehamilan kembar. Yang pertama ada distensi uterus berlebihan, mual muntah berat karena HCG meningkat, palpasi abdomen mendapat 3 atau lebih bagian tubuh yang besar, auskultasi lebih dari 1 denyut jantung yang terdengar jelas dan berbeda lebih dari 10 denyut per menit, penggunaan stimulator ovulasi, kebutuhan nutrisi bertambah sehingga dapat menyebabkan anemia dan penyakit defisiensi lain, dan frekuensi hidramnion lebih besar daripada kehamilan tunggal. Adapun komplikasi yang bisa terjadi pada gemeli, ada persalinan prematur, berat badan lahir rendah, IUGR, preeklamsia, solusio plasenta, kematian janin, cacat lahir, ataupun kembar siam. Nah, selanjutnya untuk sistem rujukan harus dirujuk ke rumah sakit ponek atau non-ponek. Yang kedua, ada kematian janin atau IUFD, intrauterine fetal death, adalah kematian janin dalam kehamilan sebelum terjadi proses persalinan pada usia kehamilan 28 minggu ke atas. Adapun etiologi atau faktor penyebab dari IUFD ini ada masalah genetik janin, bentuk rahim tidak normal, hamil di usia tua, obesitas, pola hidup tidak sehat, diabetes, infeksi, dan kelainan plasenta. Tanda dan gejala IUFD yaitu ibu tidak merasakan gerakan janin, terjadi perdarahan hebat, kram, atau sakit perut yang sangat berlebihan. Selanjutnya yang ketiga ada ketuban pecah dini, yaitu posisi di mana pecahnya selaput ketuban sebelum terjadinya persalinan. Adapun etiologinya, serviks inkompeten, overdistesi uterus, kelainan letak, CPD, dan infeksi. Gejala KPD adalah keluarnya cairan seperti ketuban merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak. Cairan ini akan terhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran. Bukan hanya keluar cairan, gejala ini disertai dengan demam, bercak vagina yang banyak, dan nyeri perut. Terkadang calon ibu yang mengalami kondisi ini juga merasa DJJ-nya bertambah cepat. Adapun proses rujukan, ibu bisa dirujuk dengan KPD ini ke ponet atau ponek. Nah, yang keempat ada polihidramnion dan oligohidramnion. Polihidramnion adalah peningkatan abnormal dari volume cairan amnion. Nah, berikut faktornya. Ada infeksi selama kehamilan, ibu hamil mengidap diabetes, ketidakcocokan darah antara ibu dan bayi, gangguan kesehatan janin, dan sindrom transfusi kembar. Adapun tanda dan gejala polihidramnion, kesulitan bernapas, misalnya napas tersengal-sengal atau napas pendek, dinding perut yang membesar atau lebih besar dari seharusnya, sulit merasakan gerakan janin, janin berada di posisi yang tidak baik seperti sungsang. Selain gejala tersebut, polihidramnion juga cenderung memperburuk gejala kehamilan seperti gangguan pencernaan, nyeri ulu hati, konstipasi, pelebaran pembuluh darah pena, dan stretch mark. Adapun alasan merujuk pada kasus polihidramnion untuk mengantisipasi adanya masalah-masalah terhadap janin dan ibunya. Bidan juga bisa berkolaborasi dengan dokter untuk mengetahui hasil USG. Selanjutnya ada oligohidramnion, yaitu air ketuban kurang dari 500 cc. Penyebabnya ada yang bersumber dari janin yaitu kelainan pada saluran kemih, kelainan kromosom, pertumbuhan janin terhambat, atau janin menelan cairan amnion berlebih. Adapun penyebab yang bersumber dari kehamilan, misalnya
membran amnion pecah, insufisiensi plasenta, kehamilan postpartum, ataupun terapi obat tertentu. Nah, adapun gejala oligidramnion, yaitu TFU lebih rendah dari usia kehamilan. Bunyi DJJ mudah terdengar sejak bulan kelima. Ibu merasakan nyeri pada saat bergerak. Selanjutnya yang kelima ada pertumbuhan janin terhambat atau IUGR. Menurut WHO, IUGR adalah janin yang mengalami kegagalan dalam mencapai berat standar atau ukuran standar yang sesuai dengan usia kehamilan. Adapun etiologinya dari faktor ibu, misalnya penyakit hipertensi, kelainan uterus, kehamilan kembar, ketinggian tempat tinggal, keadaan gizi, dan kebiasaan merokok. Adapun faktor dari janin, misalnya kelainan kongenital, kelainan genetik, atau infeksi janin. IUGR juga bisa dipengaruhi oleh kekurangan nutrisi pada saat kehamilan. Adapun tanda dan gejalanya, uterus dan janin tidak berhasil tumbuh dengan kecepatan normal selama jangka waktu 4 minggu. TFU 2 cm lebih rendah dari usia kehamilan, berat badan ibu menurun atau tidak ada peningkatan, gerakan janin semakin berkurang dan volume cairan ketuban menurun. Selanjutnya yang keenam ada makrosomia, di mana berat badan bayi lebih besar dari ukuran normal, yaitu lebih dari 4.000 gram, tanpa memandang umur kehamilan. Adapun etiologinya, diabetes pada ibu, obesitas, multiparitas, bayi lewat bulan, usia ibu, faktor genetik, peningkatan berat badan ibu, dan kecukupan gizi. Adapun tanda dan gejalanya, ibu pernah melahirkan giant baby atau bayi besar, ibu memiliki diabetes mellitus, obesitas sebelum hamil, kenaikan berat badan selama hamil besar atau tinggi, tinggi fundus uteri tidak sesuai dengan usia kehamilan, TBBJ lebih dari 4.000 gram, dan banyak memiliki carian amniotik. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, yaitu gerakan janin tidak terasa. Gerakan janin mulai dirasakan oleh ibu pada kehamilan trimester 2 atau sekitar minggu ke-20 atau minggu ke-24. Sedangkan gerakan janin tidak terasa, itu ialah suatu kondisi jika janin bergerak kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam atau ibu tidak merasakan gerakan janin sesudah kehamilan 22 minggu. Adapun etiologi atau faktor penyebabnya, misalnya janin sedang tidur, ibu sedang beraktivitas, ibu kurang nutrisi atau kurang makan, posisi janin anterior, hamil tua, dan kondisi berbahaya. Adapun tanda dan gejalanya, tidak ada gerakan, tidak ada detak jantung janin, perut kram berlanjutan, perdarahan yang tak wajar, sakit punggung berlebihan, dan IUGR. Adapun deteksi dini dari gerakan janin tidak terasa ini, yang pertama pengumpulan data. Jika bayi sebelumnya bergerak, tanyakan kepada ibu kapan terakhir kali bergerak. Yang kedua pemeriksaan, raba atau palpasi gerakan janin, dengarkan atau auskultasi DYJ. Jika pemeriksaan radiologi tersedia, segera konfirmasikan. Yang ketiga ada USG. Pemeriksaan USG dilakukan untuk melihat kondisi kesejahteraan janin. Salah satunya yaitu keaktifan bergerak janin. Ibu disarankan segera ke dokter kandungan jika janin tidak bergerak, ibu merasa demam, ibu mengalami kondisi sakit kepala lebih dari 1 hari, perut ibu terasa nyeri ketika disentuh, ibu sulit bernapas, terdapat pembengkakan, mengalami perdarahan, muntah, dan kejang. Untuk materi ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.